Yang mau nikah lagi? Ini kok jadi heboh ya? Ya mungkin sudah berpisah atau ditinggal sama pasangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi qudratihi wa iradatihi ajma'a fi khalqihi.
صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول boleh ditingkatkan suaranya, ditambah lagi powernya. Kalau mendengar suara jawaban seperti itu sebelum kelihatan belum sama. Belum. Ulangi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru mendengar sudah sama. Saya doakan siapapun yang menjawab menjadikan Allah sebagai sandaran utama, niscaya dalam kehidupannya tidak akan banyak kecewa. Tapi siapa yang menjadikan sandaran utamanya adalah makhluk, dia menjadikan sandaran utama, pengharapannya adalah kepada manusia, niscaya pasti akan banyak kecewa. Salawat beserta salam mudah-mudahan tertera tertuju kepada baginda kita, Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasakan lisan kita, mulut kita, setiap mendengarkan nama Nabi Muhammad itu langsung bersalawat. Karena apa? Ada bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit adalah orang yang setiap dia mendengarkan nama Nabi Muhammad, falam yusalli alayya, kata Rasulullah, dia tidak bersalawat. Makanya biasakan lisan kita, mulut kita, setiap mendengarkan nama Nabi Muhammad, kita langsung bersalawat. Sama seperti kalau ibu lagi jemur pakaian, tiba-tiba ada orang yang nyaut, Assalamualaikum, langsung menjawab, Waalaikumsalam. Refleks lisan kita. Atau ibu ketika lagi jalan-jalan, tiba-tiba dengar suara musik, kesana kemari membawa alamat tetreo, ada titik. Kenapa refleks mengatakan itu? Karena mungkin sebelumnya boleh jadi sering mendengarkan lagu itu. Makanya biasakan lisan kita, mulut kita, setiap mendengarkan nama Nabi Muhammad, kita langsung bersalawat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadratul Mukarramin, guru-guru kita semuanya yang sudah hadir di sini, kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan guru-guru kita, ustadz kita, ustazah kita, Allah panjangkan usianya. Aminnya yang kompak. Allah panjangkan usianya.
Allah banyakin rezekinya. Allah tambahkan anaknya. Allah tambahkan istiqomahnya. Ini udah enggak duluan gitu. Udah takut segala istri ya. Kepada pengurus Majelis Taklim Al-Ikhlas, kepada Bunda Teguh dan juga Reng-Reng. Bunda Teguh yang mana? Kalau boleh tahu? Oh, ini Bunda Teguh. Ini Bapak Teguh, ini Bunda Teguh. Kalau Teguhnya yang mana? Alhamdulillah, kepada pengurus Majelis Taklim dan kepada pengurus masjid kita yang sudah hadir, musola kita di sini, yang mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan saya cintai, yang saya banggakan karena Allah, Bapak Ibu semuanya. Apa kabar semuanya pada hari ini? Nah, beda-beda jawabannya ya. Saya terakhir datang ke Jogja, itu sekitar kemarin juga baru pulang dari Jogja, bulan kemarin ke Jogja. Itu ketika datang ke sebuah pengajian, Bu. Itu di satu joglo, itu penuh banget. Dari ujung sampai ke ujung yang hadir itu penuh. Ketika sudah salam, sudah pembukaan, yang paling pertama saya tanya adalah tentang bagaimana kabarnya pada hari ini. Namun ketika di sana kaget banget karena mendapatkan jawaban yang beda dari yang lain. Jadi ketika saya tanya kepada semuanya, Bapak Ibu, apa kabar semuanya pada hari ini? Kompak semuanya menjawab seperti ini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Jawabannya beda dari yang lain. Bisa Bapak Ibu jawabannya seperti itu? Bisa seperti itu? Oke, kita uji ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, apa kabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masih ada yang ragu-ragu melakukannya. Masih ada yang setengah hati melakukannya. Masih ada yang tengok kiri kanan, yang lain melakukan ataupun tidak. Padahal, mohon maaf lahir batin, hadirin. Ketika saya bertanya seperti itu, sebenarnya saya sedang mengetes bagaimana kinerja otak hadirin. Jadi ketika tadi saya tanya, apa kabar semuanya pada hari ini? Ada yang menjawab, tapi menjawabnya hanya dengan lisannya aja, dengan mulutnya aja. Alhamdulillah, luar biasa, Alhamdulillah, yes, yes, yes. Dia sedang punya masalah dengan otak bagian kanannya. Ada yang menjawab, tapi menjawabnya hanya dengan gerakan tubuhnya aja. Dia punya masalah dengan otak bagian kirinya. Ada yang lain sudah pada kompak semuanya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Ada yang tidak mau melakukan sama sekali karena merasa apa-apaan sih. Udah dimulai pengajiannya. Kalau itu yang ada dalam pikirannya, kalau itu yang ada dalam hatinya, kalau itu yang dia katakan, berarti dia sedang punya masalah dengan kejiwaannya. Gila berarti ya. Saya ingatkan sekali lagi, kalau ada yang tidak melakukannya, berarti dia sedang punya masalah dengan kejiwaan. Baik hadirin, apa kabar semuanya pada hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Takbir. Nah, kata orang Bekasi ini semangat, ternyata benar ya. Alhamdulillah, saya bisa bersilaturahmi dengan semua yang ada di sini. Sebelumnya mohon izin untuk menyampaikan. Dan izin di sini penyampaian saya itu bukan seperti pengajian pada umumnya. Tapi ada terapi yang ingin saya berikan, yang mudah-mudahan di sini yang sudah menikah bisa mendapatkan baiti jannati, yang sudah menikah bisa mendapatkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kenapa saya tahu? Di sini tadi tertawa, ada yang tersenyum, tapi boleh jadi hatinya ada yang sedang menangis. Boleh jadi sedang punya permasalahan yang besar, yang nggak tahu bagaimana harus menyelesaikannya.
tapi di balik itu semuanya dia tutupi dengan tertawa dan juga senyuman. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa lebih senang dalam kehidupan kita dan rumah tangga kita bisa kita perbaiki dan bisa mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, ada beberapa hal dulu yang ingin saya minta. Yang pertama, boleh silakan duduknya dirapihkan dulu. Kalau sekiranya duduk di tempat yang kurang nyaman, Bapak duduk tapi kepanasan, boleh maju sedikit. Ya, karena biasanya kalau kepanasan ininya itu berangkat. Ya. Kalau kepanasan boleh maju sedikit. Boleh silakan duduknya dirapihkan satu dengan yang lainnya. Mohon maaf lahir batin, saya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi mudah-mudahan dampaknya bisa sama-sama kita rasakan. Karena ini pelatihan Bapak Ibu, dan pelatihan ini akan didapatkan manfaatnya untuk siapa yang ikut dengan apa yang saya sampaikan. Maka mohon izin untuk bapak-bapak ketika tidak keberatan boleh duduknya di depan saya. Ketika diminta untuk ke depan, Pak, itu golakan hati bergejolak di sana. Nah, saya udah nyaman di sini, nggak mau diatur. Itu Pak PR-nya. Kita sama-sama menghidupkan majelis Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dalam majelis ilmu paling senang duduknya itu dekat-dekat, rapat-rapat, bahkan disebutkan lutut sahabat itu dekat dengan lutut yang lain. Kalau ada rambut, kalau ada daun yang jatuh, maka daun yang jatuh ini itu ke atas lutut sahabat yang lain. Itu saking dekat dan juga rapat. Oke, alhamdulillah. Bunda juga boleh yang belakang maju sedikit agar sama-sama memaksimalkan. Kalau ada yang minta ke depan dia nggak mau, ini salah satu ciri keras hatinya. Makin nggak mau, makin keras hatinya. Silakan Bu, kecuali kalau memang ada hajat di belakang. Ya. Oke. Yang kedua, boleh saya minta kalau masih ada HP di depannya, HP-nya boleh dimasukkan dulu. Karena biasanya HP ini yang paling mengganggu ketika kita sedang belajar, Bu. Padahal yang namanya ilmu itu sama seperti mata rantai, yang dimana ujung rantai sampai ke ujung itu kita harus punya. Ada satu saja yang putus, maka kita tidak bisa mendapatkan kesempurnaan rantainya. Begitupun ilmu. Makanya silakan untuk HP-nya dimasukkan dulu ataupun disilentkan. Boleh saya minta angkat tangan kanannya? Bapak Ibu angkat tangan kanannya, simpan di pundak teman sebelah kanannya. Angkat tangannya, simpan di pundak teman sebelah kanannya. Boleh. Boleh ditepuk-tepuk dulu Pak. Tepuk-tepuk dulu Bu. Ikuti yang saya katakan, Bu. Ini pakang, ini lagi. Bu. Bangun. Jangan ngantuk. Jangan tidur. Jangan lemas. Jangan main HP. HP-nya dimasukkan, disilentkan. Kalau tidak, dijadikan door prize. Boleh tangan kirinya simpan di pundak sebelah kirinya. Kalau yang kirinya kelihatan sedang ngantuk, agak keras sedikit nggak apa. Boleh tepuk-tepuk dulu. Tepuk-tepuk dulu Bu Pak. Ikuti yang saya katakan, iya. Aku tidak akan ngantuk. Aku tidak akan tidur. Aku tidak akan main HP. Kalau aku ngantuk, kalau aku tidur, kalau aku main HP, HP-ku buat kamu. Ya? Oke, baik Bapak Ibu. Sebelumnya, insya Allah kita akan sama-sama membahas tentang perihal rumah tangga. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu. Di sini yang sudah menikah, boleh tangannya? Yang sudah menikah? Ngapain Pak? Oke, turunkan. Oke, turunkan Bu. Yang belum menikah, boleh angkat tangannya? Yang belum menikah. Yang belum menikah. Oke, turunkan. Yang mau nikah lagi?
juga jadi heboh ya. Yang mungkin sudah berpisah atau ditinggal sama pasangannya mau nikah lagi. Insya Allah di sini suami-suami di sini Bu, ini suami-suami setia. Ya, meskipun nggak tahu setia atau takut. Mau angkat tangan tapi istrinya ada. Bapak Ibu semuanya, di sini yang sudah menikah, coba jawab dengan jujur. Coba jawab dengan jujur. Pasangan kita yang sekarang sudah menikah dengan kita, kira-kira bahagia nggak nikahnya dengan kita? Suami kita, istri kita yang sudah menikah dengan kita, itu kira-kira bahagia nggak nikahnya dengan kita? Saya tunjuk jawab. Ayah sudah menikah, punya istri. Kira-kira istri ayah bahagia nggak nikah sama ayah? Bahagia. Yang jujur aja, jujur. Bahagia ayah, bahagia. Sudah ditanya. Boleh. Bunda punya suami. Suami Bunda kira-kira bahagia nggak nikah sama Bunda? Pernah ditanya? Pernah awak? Mana ya? Ayah, istri ayah kira-kira bahagia nggak nikah sama ayah? Bahagia. Pernah ditanya ya? Belum. Kalau saya tanya semua Bu, saya tanya dari awal sampai ke ujung, saya tanya semua pasti jawabannya sama, bahagia. Tapi yang aneh, ketika kemarin di Bandung, ketika ditanya semuanya jawabannya bahagia, tapi pas di belakang ada ibu-ibu yang menghampiri. Bang, saya tadi jawab bahagia, itu karena malu aja hadapan banyak orang. Sebenarnya bang, saya nggak bahagia. Kalau bukan karena anak ninggal ini, sudah saya tinggalkan dia. Jadi ternyata Pak, banyak istri yang bertahan dengan suaminya itu bukan karena bahagia, tapi karena apa? Karena anak. Kalau bukan karena anak, sudah ketinggalkan kau. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Maka tadi nanti ketika beres dari pengajian ini, PR Bapak dan Ibu tanya kepada pasangannya, Mah, Pak, kira-kira Mama, Papa bahagia nggak nikah sama saya? Tanya ya Pak. Sudah ditanya Pak? Wah ini jangan-jangan jadi berantem kan? Ditanyakan Bu, ini serius, ditanyakan kepada pasangan kita. Jadi ternyata Bapak Ibu, pemahaman kita tentang pasangan itu penting sekali kita miliki. Karena boleh jadi pasangan kita itu merasa nggak dicintai sama kita. Karena apa? Ternyata cara kita mencintai tidak sesuai dengan pasangan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasangan kita. Dalam satu hadis Rasulullah pernah menyampaikan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling terbaik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik di antara keluargaku. Jadi Bapak Ibu di sini kalau ingin tahu siapa yang paling terbaik di antara Bapak Ibu, siapa yang paling terbaik dengan keluarganya. Boleh jadi di sini terkenalnya orang baik, suka ikut majelis taklim, suka sholat ke masjid, orangnya baik, dijaga bahasanya. Tapi siapa yang paling tahu tentang kita adalah pasangan kita. Makanya tanya kepada pasangan kita, Mah, kira-kira Papa sudah akhlaknya Al-Quran atau belum? Kira-kira akhlak Papa sudah baik atau belum? Belum. Ditanyakan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Bapak Ibu semuanya, di sini siapa yang ingin mendapatkan keluarga baiti jannati, angkat tangannya dan katakan saya. Siapa yang ingin bahagia dalam keluarganya, angkat tangannya dan katakan saya. Siapa yang ingin sukses dalam rumah tangganya, angkat tangannya dan katakan saya. Siapa yang ingin mati hari ini, angkat tangannya dan katakan saya. Enggak ada ya. Bahagia mau, sukses mau, mati jangan. Itu hadirin. Kalau kita ingin bahagia dalam kehidupan rumah tangga kita, maka resep yang pertama Bu,
dengarkan. Resep yang pertama adalah kita menerima apa yang menjadi kekurangan pasangan kita. Ketika bunda, ayah fokus dengan kekurangan pasangan, maka yang muncul itu pasti kekurangannya. Kalau yang difokuskan adalah kekurangannya, gendutnya, cerewetnya, jeleknya, fokusnya kekurangan aja, yang muncul itu pasti kekurangan. Dan ketika yang munculnya terus kekurangan, maka yang terjadi pasti rumput tetangga lebih hijau dibandingkan dengan rumput yang dipunya. Istri tetangga lebih cantik dengan istri kita. Suami tetangga lebih gagah dibandingkan dengan suami kita. Karena apa? Yang difokuskan oleh kita adalah kekurangan pasangan kita. Boleh semuanya tundukkan pandangannya ke bawah. Lihat matanya ke bawah. Boleh? Lihat ke bawah semuanya, Bu. Bisa lihat tangan saya lagi ngapain? Kenapa nggak bisa lihat? Bisa lihat ya? Oke, angkat lagi pandangannya. Kenapa nggak bisa lihat? Karena fokusnya itu difokuskan ke bawah. Jadi nggak lihat tangan saya lagi ngapain. Begitupun dengan pasangan. Kalau yang difokuskan adalah kekurangan pasangan kita, maka yang muncul pasti adalah kekurangan pasangan. Dan sifatnya, Bu, ketika yang kita iri adalah kenikmatan orang, kenikmatan kita nggak terasa. Orang punya mobil mewah, orang punya rumah bagus, orang punya istri cantik, orang kerjaannya bagus, fokusnya kelebihan orang, maka kenikmatan kita itu nggak akan terasa. Ada seorang bapak-bapak, dia bawa mobil, ketika bawa mobil, berhenti, tangannya diangkat seperti ini. Dibuka kaca sebelah kanan. Ketika dibuka, ada seseorang yang sedang mencangkul. Dia mencangkul, diantari makanan sama keluarganya. Gak mewah-mewah makanannya, cuma ikan asin dan juga sambal terasi. Makan mereka kelihatan nikmat banget. Orang yang sedang nyetir mobil ini, yang sedang bawa mobil ini, ketika lihat yang sedang mencangkul, tiba-tiba dia mengatakan, kayaknya enak ya jadi pencangkul. Indah banget, tenang banget hidupnya. Yang sedang nyangkul ketika melanjutkan, pandangannya diarahkan ke jalan, lihat orang bawa mobil, tiba-tiba mengatakan, kayaknya enak ya jadi orang yang punya mobil, bisa ngajak kemana keluarga. Kira-kira yang menjadi kenyataannya di sini, yang bahagia itu yang mencangkul atau yang punya mobil? Orang yang mencangkul atau orang yang punya mobil? Siapa yang bahagia di sini? Ternyata yang bahagia itu sesungguhnya adalah orang-orang yang punya israhus sadar. Orang-orang yang punya kelapangan dada, yang dia ikhlas menerima, bersyukur menerima apa yang Allah sudah berikan kepada dia. Jadi bahagia nggak akan bisa ibu dapatkan selama syukur nggak ada dalam hati kita. Kalau syukur ada, termasuk syukur dengan pasangan kita, dan yakinilah pasangan yang Allah berikan kepada kita sekarang, meskipun dia punya kekurangan, meskipun dia nggak secantik artis, meskipun hartanya nggak banyak, dia adalah pasangan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Ikhlas menerima pasangan kita bagaimanapun dia. Siap? Siapa yang ikhlas menerima pasangannya, apapun kondisinya, angkat tangannya dan katakan saya. Siapa di sini yang belum ikhlas dengan kondisi pasangannya? Angkat tangannya dan katakan saya. Gak ada? Ada, Bu? Ya. Diterima, Bapak Ibu, bagaimanapun kondisi pasangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan rumah tangga yang baiti jannati, yang kedua yaitu kita harus mengenal siapa pasangan kita. Di sini ibu-ibu pernah pukul anak? Pernah pukul anak? Pernah marah sama anak? Pernah. Sering repot ya. Pas pukul anak, tapi pas malam lihat wajah anak kita sambil nangis, kita nyesal. Pernah? Kalau menyaksikan ada orang tua yang dia sering didik anaknya dengan cara marah, perhatikan, pasti ada yang salah antara hubungan dia dengan pasangannya. Jadi kalau ibu, Bu, di sini bunda gampang stres.
gampang stres, itu pasti ada masalah hubungannya dengan suami. Itu pasti. Karena apa? Ngefeknya kebanyakan. Makanya hati-hati Pak, dengarkan Pak. Jangan buat istri kita stres Pak. Obat stres untuk istri itu ada 2. Yang pertama Pak, bukan Pak. Yang pertama dipeluk. Dipeluk kemudian diusap punggungnya. Apalagi kalau dengan duit segepok. Seperti itu. Betul Bu? Oh betul. Betul Pak. Kenapa usap punggung Pak? Karena usap punggung itu ternyata mengeluarkan hormon positif, hormon bahagia. Makanya kalau ada orang sedih, itu diusap pada punggungnya. Sabar, kuat. Kalau ada yang lagi sedih, boleh diusap punggungnya. Sabar, kuat. Itu apa? Mengeluarkan hormon positif. Yang kedua, obat stres untuk istri itu Pak, dengarkan Pak. Obat stres untuk istri itu ada 2. Yang pertama diajak jalan-jalan, yang kedua diajak belanja. Setuju Bu? Ini kompak banget. Betul Pak. Karena apa Pak? Betul, karena istri itu tiap hari melakukan banyak pekerjaan yang sama. Jaga anak, beresin rumah, beresin pakaian, dan yang lainnya. Jadi gampang stres kalau melakukan sesuatu yang sama. Maka ternyata cara untuk melepaskan seperti itu dengan cara diajak jalan-jalan dan juga diajak belanja. Meskipun nggak belanja senang, betul Ibu? Meskipun nggak belanja tetap senang, apalagi kalau belanja, kalau senang ya. Itu Pak. Jadi kenali siapa pasangan kita. Pak, istri Bapak perempuan bukan? Jawab Pak. Jangan sampai ragu. Istri Bapak perempuan bukan? Ya perempuan. Perempuan itu makhluk yang Rasulullah sebutkan sebagai seseorang yang diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Tulang rusuk itu bukan tulang kaki. Karena perempuan diciptakan bukan untuk diinjak, bukan untuk dihinakan. Bukan juga diciptakan dari tulang tengkorak, karena perempuan bukan hanya untuk disanjung dan juga dipuja, tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri yang dekat dengan tangan, yang harus dijaga dan juga dilindungi, yang dekat dengan hati, yang harus disayangi dan juga dicintai. Makanya Pak, ketika menghadapi perempuan, kita harus paham bagaimana karakter perempuan. Belajar dari Rasulullah. Setiap Rasulullah mendapati istrinya marah, bagaimana respon Rasulullah Pak? Istri kita marah, respon kita gimana? Apakah marah lagi atau ikut dengan cara Rasulullah? Kalau marah lagi, itulah yang menyebabkan kenapa rumah tangga kita nggak pernah harmonis. Kenapa? Marah itu api, dilawan dengan marah dengan api makin besar. Ternyata yang diajarkan oleh Rasulullah dalam rumah tangga kita, setiap istri marah, yang pertama disenyumin Pak. Jadi kalau istri lagi marah, Masya Allah, istri saya kalau lagi marah makin cantik. Disenyumin Pak. Suka Bu digituin Bu? Ini jadi ajang pengajian dan juga curhat kayak gitu. Itu Pak. Jadi disenyumin. Bahkan dalam satu kondisi Rasulullah senyum dengan istrinya dan mengatakan kepada para sahabat, "Dorot umukum." Perhatikan tuh, ibunda kalian sedang cemburu. Jadi ditenangkan Pak. Ditenangkan. Ada satu mantra yang bisa kita katakan ketika istri lagi marah Pak. Ini mantra ini mujarab. Mau mantranya Pak? Mau mantranya Pak? Mau? Ikuti saya Pak. Ibu-ibu diam. Ini mantranya Pak. Sini, sini, sini. Dan lagi. Lebih kompak. Itu Pak mantranya. Jadi istri lagi marah, suami katakan sini, sini, sini. Langsung minta maaf. Kan nggak salah, walaupun nggak salah.
Karena dalam pandangan perempuan biasanya laki-laki selalu salah. Kalaupun laki-lakinya yang salah, kalaupun perempuannya yang salah, laki-laki penyebabnya. Udah minta maaf Pak. Sini. Minta maaf. Aku yang salah. Iya kan? Iya. Tahu salahnya apa? Enggak. Apa minta maaf? Aku yang salah. Katakan itu Pak kepada istri, 15 menit kemudian istri kita yang minta maaf. Kok tahu? Pengalaman. Jadi sudah saya praktekkan sebelumnya. Kenapa Pak? Perempuan itu 90% emosi, 10% logika. Jadi perempuan ketika sedang marah sebenarnya tidak sedang mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Yang dia inginkan itu hanya ingin melampiaskan emosinya saja. Saya pernah melihat suami istri boncengan dalam satu motor, lagi marahan. Karena lagi marahan, istrinya mukulin dari belakang. Turunkan saya di sini, turunkan saya di sini. Suaminya kan nggak tega. Jangan turun di sini sepi. Pokoknya turunkan saya di sini. Karena terus maksa juga, akhirnya suaminya minggir. Kemudian suaminya mengatakan, ya kalau begitu turun, apa kata istrinya? Jadi kamu mau turunkan saya di sini? Itu kan kayak simalang apa Pak? Kita beli di banting, nggak boleh ditendang. Kayak serba salah, itu bukan serba salah. Justru perempuan seperti itu, bukan jenis perempuan seperti itu. Ya memang perempuan seperti itu. Ya untuk bapak-bapak yang baru sadar, selamat datang dalam dunia kenyataan. Makanya Pak, penting Pak, menjadi seorang suami setenang malam ketika menghadapi marah istri kita. Wajar istri kita marah, karena capek dia ngurus anak kita. Wajar dia marah, karena banyak perabotan, banyak hal yang harus dibereskan di rumah. Jadi ikhlas menerima kemarahan istri kita. Siapa? Ya. Siapa yang siap menghadapi kemarahan istrinya? Angkat tangannya dan katakan saya. Ya. Bu, lihat siapa yang angkat tangan Bu. Suami Bu angkat tangan. Siapa yang siap menghadapi marah istrinya? Angkat tangannya, katakan saya Pak. Ya. Oh, alhamdulillah semuanya sudah. Itu Bapak Ibu dipahami bagaimana karakter pasangan kita. Bu, makanya buat Ibu, pernah kita mendapati suami kita pulang dari pekerjaannya? Pernah? Ketika pulang dari pekerjaannya, suka kita menyiapkan minuman untuk suami kita? Suka? Ada yang enggak di sini? Suka disiapin Pak? Ibu yang enggak suka siapin, sukakan. Yang sudah suka istiqomah. Jadi ketika suami pulang dari pekerjaannya, Bu, ini hukumnya, nggak boleh ditanya apapun. 10 menit suami kita ketika pulang dari pekerjaannya, itu nggak boleh ditanya apapun. Apalagi ditanya Tupperware. Jangan pokoknya, jangan ditanya apapun ya. Itu nggak boleh. Dari mana? Dari Bunda Khadijah. Ternyata Bunda Khadijah itu ketika mendapati Rasulullah, jadi Rasulullah itu melaksanakan tahannus di Gua Hiro. Dari usia beliau 38 tahun, 38, 39, 40 sudah mendapatkan wahyu pertama surat Al-Alaq 1-5 masih melaksanakan tahannus. Ketika suatu hari turun, tiba-tiba ada yang manggil Muhammad, kaget. Lihat ke depan gak ada siapa-siapa, lihat ke belakang gak ada siapa-siapa, samping kanan gak ada siapa-siapa, samping kiri gak ada siapa-siapa, kaget. Ini aja deh. Di sini ada Pak Agus. Ada yang namanya Pak Agus? Oh, Pak Teguh. Pak Teguh ya. Pak Teguh pulang dari pengajian ini tiba-tiba ada yang panggil. Pak Teguh. Pak Teguh. Satenya Pak Teguh. Lihat ke depan gak ada siapa-siapa. Belakang gak ada siapa-siapa. Samping kanan, samping kiri gak ada siapa-siapa. Kaget nggak Pak Teguh? Kaget. Begitupun Rasulullah. Apalagi ketika lihat ke atas, ternyata lihat sosok asli dari malaikat Jibril yang memiliki 70 sayap, yang satu sayapnya bisa menutup ufuk timur sampai barat. Besar banget. Kaget, resah, gelisah. Pulang ke rumah, ngetok pintu, dibuka pintunya oleh Bunda Khadijah. Ketika dibuka pintu, lihat wajah Bunda Khadijah, setengah kekhawatiran Rasulullah langsung hilang ketika itu.
PR bunda sebagai seorang istri adalah bagaimana menjadi seorang istri yang ketika suami sedang punya masalah, lihat wajah kita, setengah masalah suami langsung hilang. Bisa nggak Bu? Selama ini yang kejadian kan nggak seperti itu Pak. Suami nggak punya masalah, lihat wajah istri langsung bermasalah. Dan ketika dalam kondisi khawatir, masih khawatir, apakah Rasulullah bertanya, ada apa? Suamiku punya masalah ya? Ceritalah sama aku, apa masalahnya? Sini, aku bantu. Enggak. Tapi yang dilakukan oleh Bunda Khadijah adalah menyiapkan apa yang diperlukan oleh Rasulullah, gak berkata apapun, kemudian nanti menenangkan Rasulullah. Begitupun suami kita, 10 menit pulang dari pekerjaan, gak boleh ditanya apapun. Siapkan minumannya, suami duduk seperti ini Bu. Suami duduk seperti ini, kita siapkan minumannya. Ketika suami mengangkat gelas seperti ini, ketika suami minum seperti ini, contoh. Jadi ketika suami minum seperti itu, tahu nggak Bu, pahalanya sama seperti apa? Pahalanya sama seperti umroh dan haji secara sempurna. Dengan catatan kalau kalau nggak ikhlas nggak jadi Pak, nih air susu. Ngutang Pak, ngutang kita banyak, yang benar kamu kerjanya. Kalau gitu nggak jadi. Kemudian diambil tangan suami kita, dicium. Sering cium suami Bu? Sering dicium Pak? Betul Pak? Mencium suami Bu, tahu nggak pahalanya seperti apa? Pahalanya sama seperti mencium Hajar Aswad. Bukan Aswan ya, Aswad. Pahalanya sama seperti mencium Hajar Aswad. Apalagi kalau suaminya hitam. Oh mohon maaf ya. Mencium Hajar Aswad itu seperti kita dihapus dosa-dosa kita. 100 dosa kecil kita itu diampuni ketika kita mencium Hajar Aswad. Jadi pahami bagaimana kondisi pasangan kita. Itu Bu, Mbak. Istri Pak, dalam satu hari bicaranya beda dengan laki-laki. Dalam satu hari perempuan itu rata-rata ngomongnya 20.000 kata sehari. Sedangkan laki-laki dalam satu hari itu rata-rata ngomongnya 7.000 kata sehari. Walaisa zakaru kaunsa, tidak sama antara laki-laki dan juga perempuan. Tidak sama. Makanya jangan heran kalau suami kita banyak, istri kita banyak ngomong, cerewet, apa-apa diomongin, itu wajar. Karena apa? Linguistik istri kita itu lebih dibandingkan dengan suami. Karena istri cerdas dari segi linguistik, cerdas dari segi bahasa. Jangan heran kalau perempuan itu banyak mengatakan perkataan yang tidak dipahami, tapi biasanya nuntut suaminya harus paham. Dan ketika nggak paham dia bilang dasar nggak peka. Jalan Pak, keluar tiba-tiba istri ngomong, Papa lapar nggak? Suami bilang enggak lapar. Neng lagi ada tempat untuk makan, yakin nggak lapar? Enggak lapar. Pas pulang ternyata istrinya gemetaran sambil masak mie instan. Ternyata lapar Pak. Kalau Bapak mendapati istri seperti itu, nanya. Dan biasanya jawaban istrinya sama ketika ditanya, Mama lapar kan? Lapar. Mama makannya mau apa? Biasanya jawaban satu, terserah. Tahu Pak, mana terserah itu bukan terserah deh mau dibawa kemana, bukan. Tapi mana terserah itu luas banget Pak. Mana terserah itu adalah bawa saya ke tempat makanan yang paling saya suka. Iya, katanya. Jadi kalau istri bilang terserah, oh itu berarti cari makanan yang paling dia suka, ajak ke sana. Ya, itu Pak. Jadi komunikasi yang penting. Suami ketika dia punya masalah Bu, cenderungnya diam. Beda dengan perempuan. Perempuan ketika punya masalah cenderungnya ingin ngomong, cenderungnya speak, ingin bicara. Makanya perempuan pernah punya masalah, ketika punya masalah cerita sama orang tiba-tiba jadi tenang. Meskipun dia nggak berikan solusi, bisa jadi tenang. Karena apa? Ketika dia berbicara, ada rasa ketenangan. Makanya penting Bapak Ibu, ketika dalam rumah tangga, sebelum tidur, coba biasakan ngobrol dengan pasangan. Walaupun cuma sebentar.
Dan ngobrolnya jangan sambil main HP. Simpan HP-nya, fokus dengan pasangan kita. Itu yang mengeratkan antara hubungan kita dengan pasangan kita. Ya, insya Allah. Bapak Ibu semuanya, silahkan pahami apa yang menjadi karakter pasangan kita. Ketika kita sudah memahami bagaimana karakter pasangan kita, akhirnya kita tahu bagaimana cara mendekati yang terbaik dengan pasangan kita. Ya, insya Allah. Sekarang yang ketiga, ada 5 sifat yang harus dimiliki dalam rumah tangga. Ketika 5 sifat ini kita miliki, maka baiti janati pun akan kita miliki. Yang pertama, sifat yang perlu bapak dan ibu punya dalam rumah tangga yang pertama, yaitu sifat yang bisa menahan nafsu amarah. Yang jadi pertanyaannya, siapa yang mulai hari ini, yang mulai detik ini, yang tidak akan marah lagi? Cium! Semangat Pak. Ibu nggak ada. Ada yang angkat tangan berat banget ya, insya Allah. Jujur, di sini boleh angkat tangannya yang merasa pemarah. Yang pemarah boleh angkat tangannya. Yang pemarah, oke, Bapak kelihatan nggak? Tapi insya Allah Bapak lebih banyak. Baiknya lebih banyak. Boleh angkat tangan yang pemarah, Bu? Yang pemarah ada di sini yang pemarah? Oh, masya Allah ya. Ayo nggak kelihatan ada pemarah. Oke, turunkan. Ada 2 tipe orang. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ada yang kedua jarang marah, tapi sekalinya marah bakar rumah. Nah, kira-kira yang bagus itu yang pertama, yang kedua. Yang bagus yang pertama, yang kedua. Dua-duanya nggak bagus. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ternyata yang Rasulullah ajarkan kepada kita, yaitu bukan cara kita melampiaskan amarah, bukan juga dengan cara kita memendam nafsu amarah. Karena yang namanya nafsu amarah itu sama seperti buang angin. Di sini contoh, ada yang buang angin. Untuk sekitarnya sehat nggak? Apalagi untuk hidung, itu nggak sehat. Tapi untuk tubuhnya sehat. Mau buang angin tapi ditahan, jadi keluarkan. Untuk lingkungan sehat nggak? Nah, tapi untuk diri tidak sehat. Jadi ternyata yang paling terbaik adalah kita pergi keluar, kita pergi ke belakang, pergi ke kamar mandi, dikeluarkan di sana. Begitupun nafsu amarah. Makanya yang Rasulullah ajarkan kepada kita, setiap kita mau marah, Rasulullah mengajarkan itu dengan cara rilis. Dengan cara nafsu amarahnya yang dikeluarkan. Ya, saya tanya sekali lagi, siapa di antara Bapak Ibu yang mulai sekarang yang tidak akan marah lagi, angkat tangannya dan katakan saya. Ini banyak yang mau berani ya. Marah ya. Jadi dalam rumah tangga kita usahakan nafsu amarah itu enggak ada. Nafsu amarah itu ada tingkatannya. Ada kurhun, ada suhtun, ada godbun. Dan ini marah yang ketiga yang enggak boleh. Ini yang diamanahkan oleh Rasulullah. Ada seorang sahabat yang dia datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini, berikan aku nasihat, berikan aku wasiat." Maka sahabat ini menjawab, Rasulullah menjawab, "La takdzub, jangan marah." Apalagi ya Rasulullah? La takdzub, jangan marah. Apalagi? La takdzub, jangan marah. Sampai 3 kali disebutkan, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Bahkan dalam hadis lain kita menemukan la takdzub walakal jannah, jangan marah, maka bagimu surga. Jadi marah ini yang harus sama-sama kita kendalikan. Godpun atau godok ini yang harus sama-sama kita kendalikan. Pengajaran dari Rasulullah, setiap kita mau marah, Bu, yang pertama, setiap kita mau marah, kita langsung ingat Allah dengan cara beristighfar. Boleh beristighfar semuanya? Astagfirullahaladzim. Perhatikan, setiap kita beristighfar, coba sekali lagi.
setiap kita beristighfar itu ada salah satu makhorijul huruf yang dibacakan, yaitu huruf ghin, huruf gha. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau dibacakannya dengan cara benar, itu ternyata menyebabkan banyaknya nafas yang keluar dari mulut, kemudian nanti banyaknya oksigen yang ditarik dari hidung. Nafas yang keluar dari mulut ini namanya karbon dioksida. Orang yang banyak mengeluarkan karbon dioksida itu biasanya akan menjadi tenang. Makanya bapak ibu yang takut ngomong di depan umum gemeteran, air nafas dari hidung dikeluarkan lewat mulut, lama-lama akan menjadi tenang karena banyak mengeluarkan karbon dioksida. Dalam Islam ternyata setiap kita beristighfar itu menyebabkan banyaknya karbon dioksida keluar. Makanya orang marah banyak istighfar, lama-lama akan menjadi tenang. Setuju? Sepakat? Setuju? Sepakat? Untuk melatih konsentrasi, setiap saya mengatakan setuju, jawabnya sepakat. Setiap saya mengatakan sepakat, jawabnya setuju. Setuju? Sepakat? Setuju, setuju, sepakat? Sepakat, sepakat, setuju? Sepakat, sepakat, setuju, setuju? Sepakat, setuju, setuju, sepakat, sepakat, setuju, setuju, sepakat, setuju, sepakat, sepakat, setuju? Sepakat. Itu Pak. Jadi setiap kita mau marah, marah sama anak minimal istighfar 3 kali. Marah kepada suami, marah kepada istri, minimal istighfarnya 9 kali. Lebih banyak, ya. Marah sama anak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Marah kepada suami, astagfirullah, 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 9. Lebih banyak. Tapi istighfarnya dengan cara benar-benar dihayati agar dampaknya terasa. Jadi istighfarnya jangan seperti ini. Astagfirullahaladzim. Istighfar ya. Cuma marah ya. Apa istighfar? Astagfirullah, kemudian astagfirullah. Enggak ya. Jadi istighfarnya yang benar-benar dirasakan. Kita istighfar dan merasakan kita membacakan istighfar itu. Itu marah. Ingat sama Allah, setiap kita melakukan kesalahan, ingat sama Allah itu nggak akan jadi melakukan kesalahannya. Sama dengan amarah. Makanya kalau mau marah, ingat Allah, itu biasanya nggak jadi marahnya. Itu akan berlaku untuk kita yang dekat hubungannya dengan Allah. Tapi untuk kita yang bermasalah hubungannya dengan Allah, banyak apapun kita berzikir, itu nggak akan kerasa kedekatannya dengan Allah. Kalau ingin tahu bagaimana kualitas kedekatan kita dengan Allah, Pak, lihat di sholatnya. Jujur, jawab. Di sini siapa yang sholatnya masih seperti ini? Allahu Akbar, tiba-tiba ingat cucian, ingat anak, ingat istri, ingat suami, ingat pekerjaan. Jujur, siapa yang kualitas sholatnya masih seperti itu? Cung. Angkat tangan Bu, jujur. Istighfar. Allahu Akbar. Uang belanja itu ada 35.000, tapi tinggal 30.000 kan? Kemana? Allahu Akbar. Belanja minta kemarin itu. Oh iya bayar hutang kemarin ini. Ada yang seperti itu? Yang mana orangnya? Oh, kompak. Bapak Ibu, Ibu punya suami? Punya. Bu, Ibu dipeluk sama suami? Ibu dipeluk sama suami, dicium sama suami. Tapi ketika suami peluk dan cium ibu, yang ada dalam pikiran dan hati suami ibu bukan ibu, tapi perempuan lain. Kira-kira sakit nggak? Sakit nggak? Di mana sakitnya? Di sini. Bapak pun sama. Tapi yang jadi pertanyaannya, sudah berapa kali kita memperlakukan Allah seperti itu? Kita sholat menghadap Allah, tapi ternyata yang ada dalam pikiran hati kita itu bukan Allah. Ada di pekerjaan kita, ada di suami kita, ada di anak kita. Dan untungnya Allah masih menunggu kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah.